Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, topik kedua kita yaitu terkait dengan Kementerian Perhubungan terbitkan ya 4 surat edaran syarat perjalanan baru. Dan saat ini sudah bersama kita Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur, Bapak Ishak Nuga. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Ishak. Selamat pagi Ibu. Merdeka. Selamat pagi para merdeka. Baik. Salam sehat. Iya, salam sehat untuk kita semua pagi hari ini. Baik, Pak Ishak, ini terkait dengan Kementerian Perhubungan ya menerbitkan 4 surat edaran pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Nah, keempat surat edaran tersebut mungkin bisa dijelaskan, Pak Ishak? Baik. Para pendengar setia RRI Anda di mana saja, terkait dengan pandemi COVID-19 ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI menerbitkan ada 4 aturan terkait dengan pelaku perjalanan dalam negeri di masa pandemi, yaitu peraturan Menteri Nomor 77, 78, 79, 80. Nah, itu masing-masing untuk ketentuan perjalanan menggunakan angkutan udara, angkutan laut, darat, dan kereta api. Nah, sebetulnya peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan ini tidak berbeda jauh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh atau surat edaran yang dikeluarkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 terkait pedoman untuk para pelaku perjalanan dalam negeri nomor 23 tahun 2022. Nah, baik peraturan yang dikeluarkan oleh Satgas COVID maupun Menteri Perhubungan ini diberlakukan sejak tanggal 11 Agustus. Nah, kalau kita membaca, sebetulnya tidak terlalu banyak berubah jika kita banding dengan regulasi-regulasi yang sebelumnya. Ya, tidak terlalu banyak berubah, kecuali ada beberapa tambahan lebih terkait kepada pelaku perjalanan dalam negeri untuk anak-anak usia 6 sampai dengan 18 tahun. Kalau yang lainnya itu berlaku sebagaimana kita sudah ketahui bahwa kalau untuk yang booster sudah menerima booster itu tidak dikenakan ketentuan apapun, bebas untuk melakukan perjalanan. Sedangkan yang kalau baru 2 kali menerima vaksin, dia wajib melakukan rapid test ataupun PCR yang waktunya 3 kali 24 jam. Sedangkan rapid testnya 1 kali 24 jam. Nah, yang baru 1 kali vaksin, dia wajib melakukan PCR 3 kali 24 jam. Jadi tidak berbeda dengan regulasi-regulasi sebelumnya. Nah, untuk anak-anak usia 6 sampai 18 tahun itu yang sudah 2 kali itu tidak sudah 2 kali vaksin, tidak perlu menunjukkan rapid test ataupun PCR, kecuali untuk yang baru sekali dapat vaksin. Jadi sebetulnya inti dari dikeluarkannya lagi peraturan untuk perjalanan dalam negeri ini karena memang di beberapa wilayah di Indonesia itu kasusnya meningkat lagi. Nah, karena kasusnya meningkat lagi, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi dikeluarkannya regulasi-regulasi ini sebetulnya menurut saya ini ingin mendorong lebih
sungguh kepada masyarakat kita untuk memanfaatkan vaksin dosis ketiga atau yang kita kenal sebagai booster itu, supaya semakin banyak orang yang mau booster, maka ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat perjalanan dalam negeri itu tidak perlu mereka harus buat seperti rapid maupun PCR. Itu Ibu Nian. Terkait ketentuan ini berlaku nasional. Iya. Tetapi dia tidak berlaku di daerah 3T ya, daerah 3T ataupun keperintisan. Nah, kalau kita bicara angkutan udara kan ada angkutan perintis udara juga ada, kemudian laut ada angkutan perintis laut, demikian juga untuk darat itu ada angkutan perintis darat. Jadi di dalam regulasi Menteri Perhubungan itu disebutkan demikian. Juga kemudian untuk daerah aglomerasi ya itu juga tidak dikenakan aturan seperti itu. Nah, namun demikian memang terkait dengan meningkatnya kasus di beberapa wilayah, maka memang para pelaku perjalanan dalam negeri ini perlu mempersiapkan diri lebih baik, dalam artian ini kan ada banyak sekali ini fasilitas-fasilitas yang sekarang disediakan untuk melakukan booster, melakukan vaksin dosis ketiga. Kenapa tidak dimanfaatkan saja sehingga kemudian tidak menjadi katakanlah kerepotan, ribet dalam melakukan perjalanan, baik itu menggunakan angkutan udara, angkutan laut maupun darat. Kan begitu sebetulnya semangatnya ini, Ibu Nia. Gitu. Jadi surat edaran ini untuk wilayah NTT sendiri tidak berlaku begitu ya, Pak Ishak ya? Nah, ini kan tadi saya bilang dia berlaku nasional kan. Okay. Nah, kemudian bagaimana dengan di NTT-nya? Apakah peraturan ini juga berlaku? Saya katakan tidak. Jadi untuk kita di NTT sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, jadi kita masih tetap menggunakan surat gubernur ataupun peraturan gubernur yang dikeluarkan di bulan April kemarin, karena masih relevan ya. Jadi suratnya Bapak Gubernur itu masih relevan juga dengan ketentuan Menteri khususnya untuk wilayah NTT. Jadi di dalam wilayah NTT kita masih memperlakukan yang sudah 2 kali menerima vaksin, silakan melakukan perjalanan tanpa harus melakukan rapid ataupun PCR. Jadi perbedaannya di situ. Kalau secara nasional harus 3 kali, harus booster. Nah, kalau kita di NTT cukup 2 kali. Tapi sebagaimana tadi saya sampaikan, kendati demikian, tentunya pemerintah mendorong untuk supaya manfaatkanlah fasilitas-fasilitas yang booster kan di bandara juga ada. Nah, disiapkan. Jadi kenapa tidak? Apalagi kan barangnya gratis, kan seperti itu. Jadi ini kan bukan apa-apa sebetulnya, bukan sesuatu hal yang memberatkan atau membebani, karena sebetulnya dengan demikian kita ikut berpartisipasi dalam rangka mendorong berkurangnya COVID paling tidak di wilayah kita NTT. Nah, kendati memang Bapak Gubernur tidak secara spesifik meminta untuk kita mengikuti regulasi yang berlaku nasional, tapi ini kan juga dengan melihat kondisi kita yang di NTT di saat kita semua saat ini juga sudah mulai ada kesadaran ya untuk melakukan booster, kemudian mulai dengan pemulihan ekonomi dan sebagainya. Hal-hal yang menjadi geliat ekonomi yang ada di NTT, maka kita berpandangan dalam hal ini Bapak Gubernur
dengan ketentuan yang kemarin itu masih relevan begitu. Iya, baik. Itu. Ya, mudah-mudahan kedepannya kalaupun tidak landai ya terkait dengan COVID ini, pasti ya perubahannya akan terus dilakukan begitu ya Pak Ishak ya. Benar. Jadi memang kewajiban kita masyarakat, karena memang pandemi ini kan sudah 2 tahun ya, dan saya kira masyarakat kita juga sudah paham, sudah mengerti begitu. Jadi ya kita lihat kan yang namanya protokol kesehatan itu juga masih tetap dilaksanakan, orang masih tetap menggunakan masker setidak-tidaknya kan begitu. Kalau untuk berkumpul ya kita lihat memang sudah diizinkan untuk berkumpul, katakanlah seperti kemarin itu ada turnamen suratin Cup DND ya, tapi kan orang juga masih tetap memakai masker. Tetap namanya orang juga waspada. Dia rata-rata juga sudah melakukan vaksin sampai kayak dosis 3. Jadi hal-hal semacam itu kan meyakinkan kita pemerintah. Namun demikian tentu yang namanya waspada itu perlu menjadi hal yang harus kita ingat. Demikian Bu Nia. Baik, ini yang terakhir terkait dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Apa harapan Bapak yang untuk bangsa Indonesia? Langsung. Saya pikir kaitan dengan hari kemerdekaan yang kita rayakan besok nanti ke 77 tahun, saya pikir dikaitkan dengan kondisi pandemi. Pesan saya cuma itu, di hari kemerdekaan ini kita semua ikut berpartisipasi untuk paling tidak menjaga kesehatan kita masing-masing, sehingga hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77 ini benar-benar kita rayakan dengan penuh gembira, semangat, dan tentu saja kesehatan yang prima. Saya kira ini pesannya. Baik, terima kasih Pak Ishak Nuka atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RND. Salam sehat. Merdeka. Salam Pancasila. Oke, baik, terima kasih. Selamat beraktivitas. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, barusan bersama kita Kepala Dinas Perhubungan NTT Bapak Ishak Nuka.